Baik, hari ini insya Allah kami akan membahas sebuah judul yang dipilih oleh panitia, sebuah judul yang sekarang sedang banyak diminati atau orang bilang sedang trending, mengelola pikiran dan perasaan positif. Bu, ibu sayang, kalau kita bilang pikiran, kira-kira tangannya di mana taruhnya? Kalau kita bilang perasaan, taruh di mana tangannya? Baik, ya boleh slide-nya ya, mudah-mudahan terlihat slide-nya. Izin pakai slide karena mau bicara pikiran dan perasaan ya. Tadi teman-teman sudah pegang otaknya dan sudah pegang kolbunya ya. Iya, baik. Slide-nya mana ini, Mas Omet? Kok kecil sekali kelihatannya? Boleh yang besar aja, nggak usah ada muka saya di slide ini. Iya. Soalnya kalau kekecilan nanti teman-teman yang di belakang nggak kelihatan ya. Betul ya? Iya. Baik. Pikiran dan perasaan. Tadi kita sudah pegang kepala kita. Sekali lagi pegang dulu, Bu. Masya Allah. Ada otaknya? Alhamdulillah. Takut lupa. Karena banyak orang lupa punya otak. Anak sekolah aja baru ingat punya otak kalau mau ujian. Pegang kepala, ya Allah, gitu. Kalau kita ibu-ibu baru ingat punya otak kapan, Bu? Betul, pas tanggung bulan baru, ya Allah. Ya Allah, baik ya. Apa yang Allah ciptakan di otak kita ini sangat luar biasa. Allahu Akbar, Allahu Akbar ya. Kenapa? Karena di dalamnya ada sel otak. Apa, Bu? Sel otak. Kayak apa sih sel otak itu, Bu Isa? Gitu ya. Kayak gini. Cuman ini bentuk animasinya. Mudah-mudahan kelihatannya. Ya. Jumlahnya banyak sekali. Ada 100 miliar. Allahu Akbar. Ya. 100 miliar. Memang kayak apa sih kerjanya sel otak ini? Kerjanya kayak ya. Jadi kalau ada 100 miliar, berapa komputer di otak kita? Kalau satu sel otak atau yang namanya neuron, ya kayak satu komputer, dan neuron di otak kita atau sel otaknya kita nih di kepala kita masing-masing ada 100 miliar. Berapa komputer kalau gitu? 100 miliar. Allahu Akbar. Kata para ahli, 100 miliar komputer yang ada di otak kita sampai umur 100 tahun pun belum semuanya terpakai. Ya. Ibu-ibu mau umur 100 tahun? Nggak mau? Jadi maunya pasnya berapa umurnya? 70 ya? Sebentar lagi dong. Bayangkan umur 100 tahun pun 100 miliar komputer belum juga dipakai semua. Ya. Saya punya satu komputer saja, ya, itu nggak habis-habis dipakai untuk menyimpan informasi, data, ya, dan macam-macam di dalam komputer atau laptop ini. Apalagi 100 miliar, Masya Allah. Ya, nah, bagaimana sih kerjanya? Kerjanya ini ternyata kabel-kabelnya akan tersambung-sambung dengan sel otak lain. Ya, sahabat-sahabatku sayang, boleh angkat tangan kanannya. Ya, boleh sentuh bahu teman yang sebelah kanan. Nah, kayak gitulah kerja otak. Tersambung. Ya. Ayo, lagi. Angkat tangan kanan, sentuh bahu teman. Baik. Angkat tangan kiri, sentuh bahu teman sebelahnya lagi. Itu berarti 2 kali sambungan. Ya. Padahal otak kita, satu sel otaknya bisa 20.000 sambungan. Allahu Akbar. Bahkan sambungannya bisa tidak teratur, nggak hanya di kanan kiri, bisa dari depan sambungannya ke tengah, tengah ke belakang sana, begitu. Ya. Nah, jadi bentuk sambungannya nanti seperti ini nih. Tuh. Masya Allah. Itu di otak, Bu. Dan ini bagaimana? Apa yang terjadi di sini? Di sini peristiwa yang Allah ciptakan luar biasa. Ada peristiwa kimia, ada peristiwa fisika.
Kesimpulannya, di otak kita itu ada listriknya. Ya, ini slow motion. Aslinya lebih cepat lagi. 1 detik 2 juta sambungan. Itu terjadi peristiwa listrik. Teman-teman terasa panas nggak otaknya? Pernah terasa panas? Pernah terasa agak koslet otaknya? Nah itu. Biasanya koslet otak menghadapi suami atau menghadapi anak? Dua-duanya. Dua-duanya. Mana lebih cepat kosletnya, menghadapi suami atau menghadapi anak? Siapa yang cepat kosletnya kalau menghadapi mertua? Wah, bahaya kalau menghadapi mertua nih. Harus diluruskan listriknya ya. Jadi apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang dihidu, apa yang dikecap di lidah, apa yang diucapkan, dan apa yang dikerjakan nanti masuk ke dalam otak dalam bentuk sambungan-sambungan tadi. Ya, Masya Allah, ya Allah. Saya kalau ngomong otak, walaupun hampir setiap hari bicara otak itu merinding, ya Allah, merinding. Ya kayak gini. Ya. Saya misalnya datang ke masjid ini, kemudian saya mulai melihat ya bentuk masjid, maka di otak saya tersambung memori tentang masjid ini. Ya. Kemudian nanti kalau jumpa teman-teman, ya salaman, sebut nama, itu tersambung. Bahkan bisa berkali-kali. Kalau kita berjumpa orang yang sama berkali-kali. Nah itu. Karena otak ini sambungannya memang harus diulang-ulang. Ya. Itulah makanya dalam belajar kita perlu mengulang-ulang. Dalam beribadah kita perlu ulang-ulang. Mendapat nasihat perlu berulang-ulang. Ya, nah ini. Makanya Bunda, ya, kalau menasehati anak, sudah tenang saja. Terus aja nasihati. Nggak usah ribut dengan berapa kali Bunda sudah bilang, ha? Nggak mengerti juga. Muka udah jelek. Karena memang otak perlu diulang-ulang. Supaya apa? Supaya tambah faham. Kalau baru 1 sampai 5 kali disampaikan, itu baru tahu. Baru tahu. Kadang orang yang baru tahu, cuman tahu doang, belum bisa dikerjakan. Ya. Nah, sudah tahu, diulang-ulang supaya faham. Faham juga, mesti separuh-separuh. Kadang dikerjakan, kadang tidak dikerjakan. Maka perlu diulang-ulang supaya sampai sadar. Sadar. Kalau sadar, ya, itu biasanya 80 sampai 90% kita bisa kerjakan. 10%-nya masih juga ya lalai, masih juga bisa kena fujur. Jalan kefasikan yang memang Allah berikan di benak manusia ini. Ya, itu. Supaya apa? Ada fujur di otak manusia agar kita terus berikhtiar untuk bisa ya mengerjakan hal-hal apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah larang, ya. Itu juga kerja otak begitu. Janji untuk memberi nasihat pada anak-anak untuk sampaikan saja lagi tanpa harus ya dipertanyakan yang sebelum-sebelumnya. Setuju? Setuju. Mau jadi apa kamu kalau begini terus? Kata anak-anak, ibuku saja nggak tahu aku mau jadi apa. Apalagi aku. Masya Allah. Begitulah kerja otak ya. Ya. Nah, pikiran kita tadi pegang ya otak kita. Perasaan di sini. Ya. Nah. Jadi semua memori itu akan tersimpan di 2 tempat. Di sini dan di sini. Ya. Sejak kapan? Memori sejak kapan? Memori mulai manusia dalam rahim ibunya. Ya. Nih. Jadi sebelumnya nanti apa yang ada di otak akan jalan di sistem saraf. Kita punya sistem saraf ya Bu. Pernah dengar? Siapa yang sering sarafnya kejepit? Nah itu sistem sarafnya kejepit namanya.
Ya. Nah, sistem saraf ini kerjanya kayak kabel listrik. Apa yang kita lihat dia jalan di sistem saraf, direkam di otak. Apa yang kita dengar, ya, terekam lagi di otak. Apa yang kita hidu, bahkan kita cium bau, oh, ini bau goreng, bawang goreng. Oh, ini telur dadar. Oh, ini bau jengkol. Itu ditangkap oleh hidung, terekam di otak, ya. Begitu juga nasihat-nasihat, omongan-omongan. Nanti dari otak jalan lewat sistem saraf sehingga badan kita melakukan kegiatan. Ya. Nah, dan ternyata ibu hamil bukan hanya makanan dan minuman yang masuk di dalam janin, tapi apa yang dilihat ibu hamil, apa yang didengar ibu hamil, apa yang dirasakan ibu hamil terekam di otak janin. Sejak kapan? 2 pekan janin ada di rahim. Allahu Akbar. Ada ibu hamil hari ini? Ibu hamil boleh angkat tangan? Alhamdulillah. Berapa bulan sayang? Oh, Masya Allah. Ada lagi? Kok cuma 1 di antara ibu-ibu sebanyak ini? Ibu-ibu tidak mau hamil lagi kah? Cuma 1. Masya Allah, barakallahu fiq yang hamil ya. Nah, ini kesempatan yang hamil, walaupun sudah 6 bulan sayang, tetaplah ya berkata yang baik, melihat yang baik, melakukan yang baik agar terekam di otak janin. Ya. Bahkan bukan hanya dari omongan ibunya, mata ibunya, apa yang ada di sekelilingnya terekam oleh otak janin. Bapaknya juga kalau sering ngobrol dengan ibunya yang sedang hamil nih, suara ayah masuk. Makanya sekarang mengapa diminta ayah-ayah juga bicara sama janin di dalam supaya terekam. Bahkan kalau ini bukan anak pertama, mungkin anak kedua, kakaknya sering bicara bersama dengan adiknya walaupun di luar perut ibunya ini, walaupun yang tangkap telinga ibunya, yang lihat mata ibunya, terekam juga. Maka sering ada tuh bayi-bayi nih. Jadi kalau dalam rahim namanya janin, kalau sudah lahir namanya bayi. Ada bayi menangis, tiba-tiba kakaknya datang ajak bicara, diam. Betul? Atau ada bayi menangis, bapaknya datang, dia diam. Karena dia punya rekaman suara ayahnya. Yang cilaka, bayinya nangis, bapaknya datang tambah nangis. Berarti dia takut sama bapaknya. Malah tetangganya datang, dia diam. Maksudnya teman-teman taklimnya yang datang. Karena 9 bulan 10 hari sering taklim. Kan gitu kan? Nah, ini dia. Jadi buat ibu-ibu yang hamil, Masya Allah, ini kesempatan untuk apa? Memberikan rekaman pada janin yang baik-baik, ya. Ya, Bu Aisyah, terlambat kemarin, saya nggak tahu kalau janin ini merekam. Saya nontonnya TikTokan. Ya, TikTokannya malah yang nari-nari. Wah, tidak apa-apa Bunda, hamil saja lagi. Insya Allah hamil berikutnya jauh lebih baik. Sudah ada ilmunya. Ya. Nah, hampir 10 bulan janin dalam rahim ini merekam semua kegiatan bunda dan lingkungannya. Nah, di sini kadang-kadang juga ibu-ibu merekam hal-hal yang negatif, ya. Ada istri yang kurang beruntung, suaminya KDRT, atau sedang hamil ditinggal suaminya, ya, itu terekam. Tapi yang lebih parah sebetulnya suaminya ada baik-baik aja, si ibu hamil nonton sinetron, layang-layang putus. Maka janin merekam bapaknya selingkuh, padahal belum. Bahaya, ya. Nah, ini saya bisa bicara begini karena sejak 98 sampai sekarang saya
mengurus, atau saya tepatnya saya seorang dokter yang menangani kasus-kasus anak bermasalah, ya narkoba. Sekarang juga ada banyak hal-hal ya penyimpangan. Kok tahu Bu Aisyah ada masalah pas di dalam rahim ini? Pakai ada cara kami namanya sekarang hipnoterapi. Yang mau tahu akar masalah seorang anak menyimpang itu dari mana? Ada memang yang di SMA-nya, ada memang di SMP-nya, ada memang di SD-nya, ada memang waktu TK, tapi ada juga sewaktu dalam rahim tadi. Ya, dalam rahim dia ngerekam. Macam-macam itu. Ya gara-gara ayahnya lah. Atau ada juga yang ibu hamil masih tinggal sama mertua. Yang mertuanya, maaf, jarang taklim. Jadi mertuanya masih julid. Pakai kol-kolah Bu. Jutek kok. Itu kerekam di otak janin. Ya. Jadi waktu kami terapi, ya seorang yang kena masalah ini waktu di terapi, kok suara omanya yang keluar waktu di terapi. Masya Allah. Makanya sekarang parenting itu panjang ya Bunda ya. Saya pun sedang belajar karena saya juga sudah menjadi mertua. 2 anak saya sudah berkeluarga, jadi punya 2 mantu. Saya sedang belajar parenting mertua agar menjadi mertua yang tadi tidak julid tadi. Ya, itu semua terekam. Nah, itulah makanya mengapa sering sekarang ada istilah rekaman memori. Ya. Ada istilah juga, pernah dengar istilah memory inner child? Pernah dengar itu? Memori masa kecil. Itu ternyata yang namanya inner child, memory inner child itu mulai dalam rahim. Boleh slide lagi? Mulai dalam rahim ibu. Ya. Slide-nya sudah berpindah, ini belum ya. Dalam rahim ibu, kemudian lahir bayi. Bayi juga lebih lagi merekam apa yang dikerjakan. Kemudian masa kanak-kanak. Kemudian sampai masa sesaat sebelum balik. Ya, itu namanya memory inner child, pengalaman kecil. Tentu ada pengalaman yang baik-baik, ada pengalaman yang buruk juga terekam di otak kita semua. Ya, terasa kayak gitu Bun? Ya, oke. Nah, kalau dalam pengalaman rekaman anak-anak yang membuat seorang anak luka, ya luka perasaannya, luka pikirannya, luka emosinya, itu istilah terkenalnya sekarang wounded inner child. Ya, luka pengalaman masa kecil. Wounded inner child. Maaf ya Bu, pakai bahasa Sunda. Supaya apa? Supaya kita tahu. Jadi besok-besok Bunda ke Singapura kah, ke Kuala Lumpur, bahkan jalan-jalan ke Amerika, ikut seminar parenting, ada istilah wounded inner child. Itu artinya luka pengasuhan masa lalu. Ya. Jadi anak-anak kita ini termasuk kita waktu kecil, karena tadi otak kita sejak dalam rahim berapa pekan sudah menerekam? 2 pekan. Itu terekam memori. Ya, terlanjur terekam di dalam rahim, baru mungkin waktu TK diajarkan terekam dalam rahim. Pas lahir, ya ada bunda yang mungkin terlalu capek. Biasa kita harus melahirkan capek sekali ya. Iya, capek sekali waktu melahirkan. Ini inner child nih gini. Waktu kecil kita capek, waktu anak-anak kecil, jadi ibu kadang-kadang volume suaranya naik 7 oktav. Itu terekam oleh anak-anak kita. Sementara mereka belum belajar tentang ibumu. Mungkin dia baru belajar waktu TK atau di PAUD atau di playgroup. Diajarkan bahwa hormati ibumu. Kenapa 3 kali? Karena 1 kalinya ibumu sebagai ibu yang melahirkan.
Ibumu sebagai ibu yang menyusui. Ibumu sebagai ibu yang memeliharamu. Nah, cuman sayang sekarang ada ibu yang nggak menyusui. Jadi cuma dapat 2 powernya. Ibumu. Ya. Bu Isa, saya ibu sambung. Bagaimana? Saya tidak melahirkan, saya tidak menyusui, tapi saya membesarkan. Itulah Islam adil. Ya, ada 3 kan? Kalau ibunya juga masih hidup, ibu yang melahirkan, ibu yang menyusui masih hidup, ya dia dapat 2 poin. Ibu yang memeliharanya 1 poin. Tapi ada juga ibu yang melahirkan 1, ibu yang menyusui 1, ibu yang memelihara 1. Berarti dapat 1 poin. Adil nggak kita nih? Adinul Islam. Masya Allah. Makanya siapa yang ibu sambung dan Anda membesarkan anak-anak sambung, Anda juga mulia seperti ibu kandungnya. Masya Allah, ya. Karena itu Islam tuh begitu luar biasa. Ya. Nah, kembali ke sini. Jadi anak-anak belum belajar tuh tadi ibumu, tapi waktu dalam rahim sudah terekam otaknya tentang ibunya galau, ibunya bertengkar dengan ayahnya. Ya. Waktu bayi juga orang masih menganggap bayi itu tidak tahu apa-apa. Siapa bilang? Sekarang diteliti, bayi pada saat ada di kamar, bapak ibunya bertengkar dan dia ada di situ, tidur atau tidak tidur, dia merekam apa yang terjadi di situ. Nah, itu yang terjadi, ya. Pas besar juga gitu, belajar berjalan, belajar makan, ya. Kadang-kadang kita kan selalu capek ya Bu. Pas lagi nggak capek, iya sayang, masya Allah, pinter banget. Pas lagi capek, ayo makan. Nah, itu otak, ya. Boleh slide aja ya. Itu udah terekam, sudah terekam itu. Sebelum ada pelajaran bahwa hormati ibumu. Karena kan anak-anak belajar makan umur berapa Bu? 6 bulan masih kita suapin, ya. 8 bulan masih sudah mulai dia makan. Itu tuh sudah ada gertakan-gertakan bukan? Nah itu. Maka jangan heran, semua kita manusia ini, bahkan semua anak, termasuk anak-anak saya, apalagi kita waktu anak pertama ya Bun, waktu anak pertama kita belum taklim kan, masih jarang taklim, belum banyak ikut seminar. Nah itulah anak pertama itu otaknya juga luka pengasuhan lebih banyak dibanding memori luka pengasuhan adik-adiknya. Bunda, siapa yang bunda anak pertama? Bunda, diri kita yang anak pertama, iya. Bagaimana perasaannya? Ya. Nah, nanti kita lihat bagaimana harus mengelolanya, ya. Bisa paham ya kenapa otak? Kenapa ya anak-anak kok kan dikasih tahu dalam Islam, ya, hormati orang tua, ibumu, ayahmu, kan gitu ya. Tapi kok dia marah sama aku? Kok dia punya kenangan buruk terhadap aku sebagai ibunya? Karena sebelum pelajaran menghormati orang tua masuk pada anak-anak, memori negatif sudah masuk duluan. Sampai sini bisa sepakat dulu, bisa mengerti? Itu. Mungkin juga bunda begitu. Tahu sih, aku harus hormati ibuku. Tapi kok kesel. 4 gitu. Iya, karena otak ini sudah duluan tersambung. Ya. Nah, sekarang selain di otak, ternyata tadi ya kita tadi pegang perasaan di sini ya. Ada tempat lagi yang Allah berikan sebuah memori. Yang mana? Tadi pegang mana? Perasaan pegang di mana? Oke. Itu apa yang dipegang? Hah? Yang dipegang itu jantung, Bunda. Walaupun sering kita sebut hati. Ya. Itu ada sejarahnya kenapa di sini kita sebut hati padahal organnya jantung. Jadi dulu suatu Islam masuk di Nusantara sudah diajarkan tentang istilah kolbu. Ya. Cuman nenek moyang kita waktu itu bahasa Nusantara masih mengartikan kolbu itu hati. Padahal hati ada di organ di sini dibilangnya dan di sini. Sini nih Bun, nih. Hati yang lever tuh di sini. Bunda, kalau Bunda mengalami memori yang menyedihkan, sakitnya di mana? Di sini. Pernah?
sakitnya tuh di sini. Enggak kan? Hati itu yang ini sebetulnya, lever, kibdun, hati. Bahasa Arab tuh kibdun, hati. Ya. Nah, jadi selama ini yang kita bilang hati di sini ini itu organnya jantung. Jantung. Makanya ada satu ketika vocabulary bahasa Nusantara, bukan bahasa Indonesia dulu namanya, bahasa Nusantara sudah tahu ini jantung, maka didobel. Ya, jantung hati. Pernah dengar itu? Nah, itu didobel, jantung hati. Oh, jantung hatiku. Masa? Yang benar tuh sebetulnya, oh, jantung hatiku. Ya, nah, tapi tidak mengapa. Karena istilah ini sudah mendarah daging, tidak mengapa juga Bunda bilang hatiku, nggak apa-apa. Nggak usah ribut soal itu ya. Tapi yang harus tahu bahwa organnya jantung. Kenapa? Ini ada penelitian. Walaupun selama ini kita tahunya jantung memompa darah seluruh tubuh. Ya. Ini saja sudah luar biasa. Karena Allah ciptakan jantung memompa darah seluruh tubuh. Darah itu isinya nutrisi, mineral, vitamin, dan hormon-hormon. Hormon rasa senang, hormon stres juga nanti dipompa dari jantung. Nanti tempat hormonnya ada di tempat-tempat tertentu, tapi berkumpul di jantung, nanti dipompa ke seluruh tubuh. Jadi jantung kita itu bentuknya kayak gini ya. Besarnya sekepalan tangan masing-masing. Coba kepalkan tangannya. Nah, segitu jantung ibu. Letakkan coba di dada. Nah, segitulah. Coba bandingkan sama temannya, siapa lebih besar? Kalau yang lebih besar itu kolesterolnya saja yang lebih banyak ya. Kenapa? Karena jantung ada lemaknya. Jantung ada lemaknya. Dan jantung juga sedikit membesar pada orang-orang yang punya hipertensi yang lama. Atau istilahnya kronis. Ya, kronis itu istilah artinya lama ya Bu. Karena banyak orang-orang, ini penyakitnya kronis, maksudnya dadakan. Bukan, kronis itu berlangsung lama. Itu ada salah pengertian di masyarakat. Yang dadakan itu namanya akut. Akut. Jadi ibu nih, keluaran dari taklim kita ini, nggak boleh keliru lagi ngomongnya ya. Kenapa dia meninggal? Kena jantung tiba-tiba, kronis, salah. Akut. Kalau kronis itu proses yang lama. Ada yang hipertensi di sini Bu? Ya, tenang, ibu tidak sendiri. Saya juga hipertensi. Nah, hipertensi yang berkelamaan, jantung juga bisa membesar sedikit. Makanya namanya kardiomegali. Makanya lebih kuranglah sekepalan tangan ya Bu. Nah, kayak gitu. Nah ini. Ternyata ditemukan bahwa kolbu itu letaknya di jantung. Di jantung. Ya. Jadi kolbu letaknya di jantung. Bu Isa, kalau orang sakit jantung apakah kolbunya sakit? Belum tentu. Orang sakit jantung itu bisa jadi pembuluh darah yang ke jantung. Jadi ada pembuluh darah yang ke jantung, namanya arteri koronaria, itu memberi makan jantung. Dan itu kecil-kecil. Ya, itu kecil-kecil nih Bu. Nih, bercabang-cabang. Ini yang sering tersumbat. Makanya sering dibalon atau dikasih cincin. Yang ini, yang ini. Tetangga saya cincinnya 7 Bu Aisyah. Hah? Kenapa? Karena bercabangnya banyak. Atau kadang kalau cincin sudah nggak bisa, ada namanya istilah operasi bypass, pernah dengar? Nah, itu diambil pembuluh darah yang ada di kaki, dipasang di sini. Insya Allah ya, Allah kasih petunjuk ilmu pengetahuan pada manusia untuk bisa menyelamatkan umat. Ya, nah ini. Bu Aisyah, saya sakit jantungnya dari kecil. Kata dokter, katupnya tidak sempurna ya. Kalau katup itu bentuknya di dalam, Bunda. Ini kalau dibelah ada katup di dalam. Jadi orang yang misalnya sakit jantung sejak kecil karena katupnya kah atau karena arterinya, belum tentu kolbunya sakit. Ya. Nah, kenapa? Karena kolbu letaknya bukan di situ. Di mana kolbu itu? Ya, baik, sebelumnya kita belajar dulu. Ya. Jadi kolbu, Allah menyebut kata kolbu beserta turunan katanya dalam 53 ayat di Al-Quran. Dan kata kulub beserta turunan katanya ya sebanyak 104 ayat. Saking banyaknya berarti penting sekali. Penting sekali. Ya. Nah,
kolbu ini yang mana? Sekarang memang baru orang tahu, oh itu ada di jantung. Tapi jauh hari sebelumnya para ulama kita sudah bilang. Siapa di antaranya? Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali di dalam bukunya Penyucian Jiwa, ya. Apa Imam Al-Ghazali temukan pada saat di zamannya mereka melakukan penelitian? Kolbu adalah daging yang bersuhu panas, berbentuk kusam, berada di sisi sebelah kiri dada. Di dalam isinya ada rongga yang berisi darah hitam sekali. Ya. Darah warnanya apa, Bun? Nah, kalau berkumpul di jantung jadi hitam. Karena merah kumpul. Oh, jadi hitam itu. Ya, merah tua sebetulnya. Nah, sekarang organ apa yang ada di dada? Ya, kita belajar ya dadanya ya. Ada organ Allah ciptakan namanya paru-paru, pulmo. Paru-paru kanan kiri. Padahal tadi Imam Al-Ghazali mengatakan di sebelah kiri. Ini kanan kiri. Paru-paru isinya udara, bukan darah. Maka bukan di sini kolbu itu. Ya. Oke, sekarang kalau bukan paru-paru, ada organ apa saja yang ada di dada? Ada jantung. Jantung memang posisinya di tengah, tapi cenderung ke kiri. Dia berongga. Di dalamnya ada darah hitam sekali. Warnanya kusam memang jantung kita, Bun. Kenapa? Karena tadi dibalur kolesterol. Siapa pernah makan coto Makassar? Ada orang Makassar sini? Iya, pernah makan? Ya, jantung lemak. Enak banget itu. Tentunya jantung lemaknya sapi ya. Nah, jadi jantung ini dia ada di kiri, bentuknya kusam, berongga, dan di dalamnya ada darah atau darah yang mengumpul berwarna hitam. Ya, itu di dada, kata Imam Al-Ghazali. Kalau hepar atau hati atau liver, dia bukan di rongga dada tetapi rongga perut, abdomen. Dan berada di kanan, lebih dominan. Di kanan. Sampai sini bisa paham ya? Iya. Jadi sekali lagi kalau kita pegang begini, itu jantung. Nggak apa-apa Bunda bilang hati. Karena nggak enak juga kalau kita ganti itu lagunya Aagim. Jagalah hati. Diganti. Jagalah jantung. Nggak enak ya? Udah kebiasaan jagalah hati ya? Nah, ini. Ya. Nah. Bunda kalau lagi foto sering begini nggak gayanya? Terus ngomongnya apa? Aduh, Korea sekali kalau sarangnya. Bun, ini sebetulnya lambang jantung. Jangan cuma lihat ininya ya, sama kepalanya tadi kan. Nih, yang ini pembuluh darah aortanya. Ini satu lagi pembuluh darah nih yang Bunda lihat nih. Ini yang hilang lagi. Nah, ini sama ini. Ya. Boleh nggak sekarang foto begini? Boleh. Tapi ganti dong, my kolbu. Walaupun agak monyong dikit ya. Apa bedanya? Sarangeo. Sama juga kan? My kolbu. Nah, kan? Supaya ingat kita punya kolbu yang ada di jantung. Sebelah mananya sih? Sebelah mananya? Nih ya, jadi kata penelitian begini. Jadi ini jantung. Tahun 91 baru penelitian. Imam Al-Ghazali sudah bilang tahun 1110 Masehi. Baru ada penelitiannya tahun 1991. Siapa yang meneliti? Ada dokter dikasih petunjuk ilmu oleh Allah. Walaupun bukan Islam, tapi dikasih petunjuk ilmu. Untuk kita semua ini. Karena penelitian itu mahal. Udah mahal susah. Panjang, lama. Oh, Allahu Akbar. Jadi, Dr. J. Andre Armour mengatakan, di jantung manusia, di daerah serambi kanannya. Masih ingat pelajaran biologi? Serambi kanan, serambi kiri, bilik. Alhamdulillah ingat ya. Mungkin yang tidak menjawab itu sedang kabur ke kantin waktu itu ya. Pelajaran jantung. Jadi di serambi kanan ada sel otaknya, ada neuronnya. Kalau di otak jumlahnya 100 miliar, di jantung jumlahnya 40.000 neuron. Jadi ada 40.000 komputer di sini Bunda, yang merekam semua peristiwa juga. Tapi dipilah-pilih oleh Allah. Kalau semua peristiwa memang otak rekam semua. Rekam semua. Tapi yang di sini,
Yang tersimpan di sini itu peristiwa yang mengikat emosi ekstrim. Sangat sedih, sangat cemas, sangat takut, sangat marah, sangat benci. Tersimpan di sini. Betul, Bun? Makanya sakitnya di mana, Bun? Sini. Tapi juga emosi positif, sangat gembira, sangat terharu, ya, sangat bahagia, sangat damai, sangat bersyukur, tersimpan juga di sini. Tapi kalau gembiranya biasa-biasa aja, Bun, di sini doang. Tapi kalau sangat gembira, dua tempat, sini dan sini. Ya, sini. Makanya ada istilah di judul hari ini, pikiran dan perasaan. Karena dua tempat, ya. Apa yang terjadi di sini? Di sini itu, ya, ini juga luar biasa. Jauh hari sebelumnya, Imam Al-Ghazali juga bilang, titik kolbu itu di jantung. Bentuknya kayak gini. Waktu itu karena belum ada MRI, Imam Al-Ghazali melihatnya kayak titik saja. Petunjuknya rasanya kayak titik. Ternyata lebih besar dari titik. Ya. Sebesar apa? Sebesar mata kurang lebih. Coba pegang dulu matanya. Biji matanya. Ah, bisa ya? Sebesar itu di sini. Makanya sejak itu, ya, banyak juga istilah-istilah yang ditangkap oleh nenek moyang kita, atau nenek moyang kita memang luar biasa. Nenek moyang kita tuh cerdas-cerdas semuanya, ya. Walaupun belum ada MRI, mereka kok dapat petunjuk dari Allah bahwa di sini nih, walaupun dulu bilangnya hati, ada sebesar mata. Makanya ada istilah mata kolbu, mata hati, mata nurani, mata, ya, batin. Tuh ketutup sama muka saya tulisannya, ya. Paham ya, Bu? Nih. Nah, itu. Ya. Makanya ada istilah mata kolbunya tertutup. Buta mata hatinya. Betul? Iya. Itu dia. Sebetulnya ada di situ. Ya, di sini. Nah, terus Imam Al-Ghazali bilang bahwa di titik kolbu yang dalam jantung itu ada suara Tuhan. Tuh, tahun 1110 Masehi. Dan baru diteliti tahun 1998 oleh sebuah institut namanya Institute of Hermet, kerjasama dengan Arab Saudi dan Inggris, khusus meneliti kolbu. Jadi dikatakan memang, ya, ini tadi nih yang di sini nih di serambi kanan ini itu dari awal sudah ada sambungan suara Tuhan, sudah ada. Tapi sambungannya masih tipis. Masih tipis. Itulah makanya pada saat bayi lahir, ya, di keluarga Islam ini diminta ayahnya, kalau nggak ada ayahnya pamannya atau kakeknya, ya, mengazankan bayi di telinga kanan dan qomat telinga kiri. Itu sebetulnya azan dan qomat itu, ya, lafaznya sudah ada di kolbu, juga sudah ada di otak di atas telinga. Kalau bahasa kedokterannya lobus, ya, temporalis. Penelitiannya di Amerika tuh, Bun. Makanya bapak-bapak kalau lagi punya anak, apalagi anak pertama, sering gemetar kan? Kadang-kadang azannya kebalik. Hayya 'alas shalah dengan hayya 'alal falahnya. Ya, itu hati-hati itu. Itu berbahaya karena tidak sesuai apa yang ada sambungan di sini dan di sini. Makanya saya suka lihat nih waktu saya tugas di bagian kebidanan, bagian bayi. Kalau saya lihat ini anak pertama, bapaknya gemetar, saya cuma tanya, Pak, maaf, Bapak biasa azan? Biasa, Bu Dokter. Tapi Bapak gemetar, takut kebalik-balik, Bapak nyontek aja. Karena kalau kebalik runyam nanti. Oh gitu ya, Bu Dokter? Iya. Suatu ketika ada bapak itu azannya lembut banget, nggak kedengeran. Pak, ulang, Pak. Kenapa? Kurang keras. Nanti bayi yang lain terdengar, Bu Aisyah. Kan dia sudah diazankan. Nggak apa-apa. Azan itu harus emang diulang-ulang supaya sambungannya lebih kuat. Semakin dewasa kita, semakin diulang-ulang supaya apa? Sehingga pas dengar azan, langsung sebisanya kita ikhtiar untuk, apabila tidak ada hal-hal lagi yang lebih urgent lagi, ya, segera tunaikan sholat. Maksudnya itu sebetulnya. Jadi bayi ya udah azanin aja, kerasan dikit nggak apa-apa. Bayi yang ini kemarin udah diazankan sama orang tuanya, ya udah 2 kali dia. Ngerti, Bun?
Jadi sambungan otaknya jadi lebih tebal dan juga yang ada di sini. Allahu Akbar. Ya. Tapi sambungan ini, sambungan suara Tuhan selain lafaz azan, ya, banyak. Kata penelitian banyak. Lafaz Allah sudah ada sambungannya di kolbu. Lafaz zikrullah sudah ada sambungannya di sini. Bahkan, ya, diteliti bahwa umatnya Muhammad SAW sampai nanti akhir zaman itu suara Tuhan yang ada di kolbunya bentuknya Al-Quran. Al-Quran. Makanya lafaz kita baca Al-Quran harus dibetulkan setiap saat. Itulah makanya sekarang ada metode tahsin. Mahrojnya harus jelas. Kenapa? Supaya Al-Quran yang di kolbu, yang sudah ada sambungannya, itu tepat kenanya. Contoh misalnya ya, kita baca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Itu bisa tepat itu kena. Tapi kalau ada orang baca basmalahnya buru-buru, Bismillahirrahmanirrahim, itu nggak pas. Karena nggak ada itu Bismillahirrahmanirrahim, nggak ada itu. Bismillahirrahmanirrahim itu ada. Dan kalau mau tahu, ya, apakah bisa sampai ke kolbu, apa yang kita lafazkan, apa yang kita ucapkan, itu bergetar dada sebelah sini. Ya. Jadi di sini sudah ada suara Tuhan ya, Bun. Untuk itulah mengapa Allah selalu ingatkan kita untuk ingat aku, ingat aku, ingat aku. Allah, Allah. Coba pegang dadanya, teman-teman. Coba lafazkan Allah, 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 Allah. Bergetar nggak? Kalau belum bergetar cari itu. Jangan-jangan jantungnya berhenti. Allah, Allah, Allah. Makanya sebut Allah itu nggak boleh tipis. Allah, Allah. Karena kalau tipis, maaf ya, kalau tipis ada orang tipis kan bacanya Allah. Nggak bergetar. Allah itu cuma bergetar di leher. Allah. Allah juga di leher. Allah. Tapi yang sampai kolbu itu yang lafaznya Allah, Allah, Allah. Nggak bergetar sampai sini. Allah. Nggak bergetar, Bu. Coba mana? Allah. Nggak bergetar. Apalagi Allah. Tambah nggak bergetar. Ya, paham ya? Itu Allah. Apalagi kita panjang. Ya Allah. Itu. Coba kita tahlil ya. La ilaha illallah. Bergetar? Alhamdulillah. Berarti suara Tuhan yang nanti di kolbu, yang ada lafaz tahlilnya la ilaha illallah, karena kita lafazkan, dia bertambah kuat. Ya. Yuk kita syahadat yuk. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Bergetar, Bu? Masya Allah. Kata Muhammad saja itu bergetar. Muhammad. Coba. Muhammad. Itu bergetar. Kalau Mamat nggak bergetar. Mamat nggak bergetar, Bu. Coba. Mamat nggak bergetar. Maka kalau namanya Muhammad harus dipanggilnya Muhammad. Ya Muhammad. Jangan ya Mamat. Nggak bergetar itu. Ya suka diganti sih orang ya, udah Muhammad diganti. Paham ya, Bu? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya di sini. Itulah makanya mengapa orang yang rajin ya ingat Allah, atau bahkan setiap hari ingat Allah, Allah pun akan ingat dengan dia, karena di sini sudah ada suara Tuhan. Tapi suara Tuhan ini juga sering tertutupi dengan sambungan neuron, sambungan otak ya, yang tadi peristiwa-peristiwa yang sangat menyakitkan, sangat sedih, sangat kecewa, sangat marah, itu bisa ketutup. Jadi sambungan saraf neuron yang suara Tuhan tenggelam. Karena ada sambungan-sambungan lain yang di atasnya, peristiwa-peristiwa tadi yang emosinya sangat ekstrim. Makanya banyak orang disebut kolbunya tertutup. Apalagi kalau dia tidak taat ibadah, tidak rajin baca Quran, tidak suka lafaz zikrullah, tambah turun. Ya, tambah turun.
Nah sekarang, alhamdulillah kita ini, kenapa saya suka terharu kalau diundang majelis taklim, masya Allah. Ya, memang ibu-ibu yang datang memang. Karena apa? Ibu-ibu yang harus sering kolbunya diulang-ulang lagi zikrullahnya. Kenapa? Karena perasaan perempuan lebih kuat. Perasaan di mana? Di sini. Berarti ada rahasia di sini yang harus kita kuatkan. Banyak ibu-ibu bilang, kenapa kita aja yang terus ngaji Bu Aisyah, bapaknya enggak? Ya syukur ibu. Karena perasaan kita ini yang nanti menentukan. Menentukan apa? Menentukan vibrasi di rumah. Jadi kalau seorang istri tenang, suami ikut tenang, anak 3 kali tenang bunda. Seorang istri senang, suami ikut senang, anak 3 kali senang. Seorang istri kesal, suami bisa ikut kesal, anak 3 kali kesal. Seorang istri marah, suami bisa ikut marah bun, dan anak 3 kali marah. Itulah mengapa kita yang harus sering taklim. Kalau ada bapak-bapak rajin taklim, masya Allah itu bu. Siapa yang suaminya sudah rajin taklim? Dapat di mana suami ibu kayak begitu? Luar biasa itu. Bu Aisyah, suami saya jarang taklim, itu biasa. Suami saya rajin taklim, itu luar biasa. Suami itu cuma 2, biasa sama luar biasa. Makanya Allah perintahkan laki-laki hari Jumat kumpul. Dengar apa? Dengar nasihat. Kalau kita perempuan nggak perlu hari Jumat. Ya, karena Allah memang simpan di otak kita itu namanya otak tarbiyah, otak pendidikan, otak berkumpul. Kita nih perempuan berkumpul. Kalau laki-laki bersaing. Ini bapak-bapak bersaing nih. Ini masih ada taklim aja sudah mulai tidur. Karena otaknya udah nggak tahan. Karena dia mau cepat-cepat keluar bersaing. Itu laki-laki. Kalau perempuan memang berkumpul. Makanya setiap ada taklim kita juga ajak yang lain. Taklim yuk, berkumpul. Apa yang dikumpulkan? Nasihat dari ulama-ulama atau dari guru-guru kita, termasuk juga informasi yang lain. Mungkin panitia kasih makanan, pas makan enak, enak banget risolnya. Beli di mana Jeng? Informasi bukan? Informasi. Masya Allah kudungnya bagus banget. Beli di mana? Informasi bukan? Informasi. Itulah sukanya kita mengumpulkan. Termasuk tahu nggak? Tuh baru gitu aja ya. Tahu. Jangan bilang-bilang. Karena memang otak kita berkumpul. Kalau laki-laki bersaing, makanya saya nggak heran, ya. Makanya bapak-bapak lebih senang di kerjaan karena bersaing. Bapak-bapak itu lebih senang meeting bu, daripada pergi taklim kan? Karena di meeting itu, di rapat itu bersaing. Misalnya ada bapak, saudara-saudara, tahun 2026 kita bikin program seperti ini. Bapak yang satu bilang nggak usah, itu sudah pernah dan itu gagal. Satu lagi bilang kita coba, itu bersaing bukan? Iya. Kalau kita rapat lebih banyak setujunya. Pimpinan sudah bilang insya Allah nanti kita bikin gini. Setuju? Itu memang otak kita begitu bu. Saya aja begitu. Saya nggak mau bersaing. Ya. Makanya kemana-mana yuk gitu kan. Ini cerita lucu tapi ini tentang fitrah perempuan ya. Perempuan sering sekali kalau di suatu tempat perbelanjaan atau di mall mau ke toilet saja ajak temennya. Pipis yuk. Ayo. Dan itu biasa. Tapi jarang bapak-bapak ajak temennya, Pak. Pipis yuk. Coba tanya bapak-bapak. Karena bapak-bapak bersaing. Dia mau buang air kecil jalan sendiri. Lagi meeting saja, kita lagi meeting. Saya sering banget lihat meeting ibu-ibu tuh di mana mau macam-macam organisasi perempuan. Ada tuh mau pipis yuk, ya aja temannya. Ya. Tapi nggak ada bapak-bapak lagi rapat, Pak. Pipis yuk. Kalau ada bapak sampai begitu, tuh bapak juga jawabnya, yuk. Iya nggak sih Bu? Sekarang untung ke toilet itu ngantrinya ke belakang ya. Kalau zaman dulu kan tiap pintu kan.
Awalnya kita diam, pas masuk satu masuk, baru kita ke samping, ke samping lagi. Tinggal di mana, Bu? Ya. Karena otak kita senang mengumpulkan Masya Allah. Tapi nggak ada bapak-bapak, Bu, gitu. Laki-laki itu maaf, dia fokus. Buang air kecil juga fokus. Nggak ada bapak-bapak sambil pipis. Mari Pak. Coba tanya sama bapak-bapak nih. Nggak ada. Karena memang itu program otak laki-laki Siapa punya anak laki, Bu? Ibu lihat nggak dia bersaing? Udah, ibu nggak usah resah. Ya Allah, laki banget anak aku. Kenapa? Dia bersaing dengan saudaranya. Tinggal ibu pantau aja dari jauh. Kalau persaingannya masih sehat, ini punya aku, ini punya aku. Ibu-ibu tenang aja dulu. Tenang sambil istighfar. Astagfirullahaladzim. 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 Karena persaingan antara saudara kandung itu ada istilah dalam psikologi namanya sibling rivalry. Itu lazim. Untuk dia latihan, untuk dia bisa bersaing, nanti di luar rumah dia bisa juga bersaing. Tapi kalau dia bilang ini punya aku, yang damai. Nanti anak laki-laki bunda tumbuhnya tidak kuat bersaing. Udah biarin aja. Saya alhamdulillah, Bu, punya anak 5, Allah karuniakan 4 laki-laki. Ibu kalau berkunjung di rumah saya nggak punya ruang tamu, Bu. Ya, walaupun sudah besar anak saya nih, laki-laki ini udah pada dokter-dokter, masih aja main skateboard, masih aja main sepeda. Malah waktu kecil main bola di ruang tamu, ya, belajar di ruang tamu, main sepatu roda di ruang tamu, main basket di ruang tamu. Siapa yang punya anak laki lebih dari 1, Bu? Terasa, Bu? Dan jangan sekali-sekali ibu beli lampu kristal. Ya, itu laki-laki, ya. Dia bersaing, Masya Allah, ya. Kembali di sini. Jadi suara Tuhan yang ada di kolbu kita sering tertutupi dengan peristiwa yang apa, Bu? Yang mengikat emosi ekstrim. Ya, kalau emosi positif. Tapi kalau isinya emosi sangat marah, sangat kesal, sangat jengkel, ya, sangat dendam, itu suara Tuhan ketutup. Silakannya lagi, misalnya orang ini jarang ngaji, ya, nggak taat ibadah, yang ditangkap di kolbunya hal-hal yang peristiwa ekstrimnya ekstrim negatif. Kayak apa ini, ya, Bu? Maka sering ada ibu-ibu, sesak dada saya, Bu Aisyah. Kalau perempuan memang untuk merilisnya memang perlu menangis, Bunda. Kenapa? Karena kelenjar mata perempuan di sini nih, Bun, ya, yang ada di kening itu lebih lebar atau lebih besar yang di sini. Jadi air mata perempuan ini salah satu teknik pemulihan. Bunda kalau mau nangis, nangis saja. Nggak usah yang merasa aku kuat. Nggak habis itu. Udah nangis aja. Memang Allah ciptakan kelenjar air mata perempuan 2 kali lebih besar dari laki-laki. Memang air mata itu banyak fungsinya. Fungsi pertama membersihkan bola mata. Fungsi berikutnya membersihkan ini perasaan. Jadi nangis aja nggak apa-apa. Ya. Kalau laki-laki memang tidak selalu menangis karena kelenjar air matanya lebih kecil. Bisa paham sampai sini, ya? Jadi nggak usah juga merasa suami aku kayaknya dia nggak sedih deh, aku sakit. Kenapa? Dia nggak nangis? Belum tentu, Bu. Karena kelenjar air mata dia kecil. Kalau kita, Masya Allah, memang besar. Bukan hanya hal yang negatif, yang positif pun kita keluar air mata, betul? Sangat senang, sangat sedih, sangat terharu, keluar air mata. Lewat TikTok FYP ibu, ya, ada yang terharu, ibu dah. Nggak apa-apa juga, Masya Allah. Sampai sini bisa sepakat, ya, bisa paham, ya? Nah, sekarang bagaimana, Bu Isa, caranya untuk kolbu ini lapang? Kolbu ini memang yang menuntun kita selama kehidupan agar selamat dunia akhirat. Kenapa, Bun? Karena otak kita nih, Bun, yang bagian depan, otak akal ini juga ada sambungannya.
Ya, itu juga berisi memori dan berisi ilmu pengetahuan. Tapi tadi saya bilang, serajin-rajinnya kita juga belajar, ini belum terisi-isi tuh yang merah itu, Bu. Tapi kolbu, alhamdulillah sudah lengkap. Kenapa lengkap? Ada Al-Quran. Cuman kalau kita tidak perkuat dengan kita tidak baca Quran ini, maka ya sambungan Quran yang sudah lengkap itu terdorong di bawah. Bisa kebayang nggak, Bu? Terdorong di bawah. Sehingga untuk menuntun kita untuk menjalankan kehidupan ini, itu kedengarannya tipis-tipis. Loh, memangnya kolbu bisa bicara sama otak? Bisa, bisa. Jadi ada jalan khusus ya, kolbu ke otak. Itu tadi. Ada petunjuk kolbu ini ke otak. Kenapa? Karena kolbu ini ya sudah lengkap. Yang lebih asik lagi yang ya rajin kita baca Quran, Masya Allah, dan rajin juga ya melepaskan sambungan-sambungan neuron tentang peristiwa yang negatif-negatif, Bunda. Itu yang namanya baru enak, lapang dada ini. Sekarang bagaimana caranya untuk melepaskan sambungan-sambungan neuron ya yang menutupi suara Tuhan ini? Karena sambungan itu sambungan peristiwa-peristiwa tadi yang sangat marah, sangat kesal. Itu prinsipnya adalah yang tadinya sudah terikat-ikat itu di kolbu kita ini tentang peristiwa yang menyakitkan, mau dibuka ikatannya, dibuka, diurai. Tapi memang tidak bisa terlepas lagi begini. Ya, Ibu bisa nggak tangannya begini, pertemukan gini. Nah itu kerja otak. Waktu pertama kali ibu merasakan kesedihan, dimarahi suami. Hari pertama, hari kedua ibu juga dimarahin. Ibu ikat gini tangannya. Besoknya ibu juga dimarahin. Nah itu, keikat lagi hari keempat. Bisa kebayang, Bu? Jadi otak kita sama kolbu kita itu banyak ikatan-ikatan yang terikat kuat dan sangat-sangat ya jelimet. Ini yang kadang-kadang menutupi suara Tuhan di kolbu. Sampai sini bisa kebayang, Bu? Saya cerita dengan bahasa lebih populer, karena kalau bahasa neuroscience lebih kompleks lagi, lebih detail. Ya, ini mudah-mudahan jadi lebih paham, oke? Nah sekarang bagaimana kita lepaskan itu yang jelimet tadi? Ternyata gampang sekali dan semuanya pasti sudah lakukan. Apa? Memaafkan. Cuman waktu ibu memaafkan siapapun yang bikin ibu sakit. Ya Allah, astagfirullahaladzim, dia terbuka. Astagfirullahaladzim, dia terbuka, Bu. Astagfirullah, dia terbuka. Terurai. Tapi nggak bisa lepas. Makanya kalau ada istilah saya sudah memaafkan tapi tidak bisa melupakan, itu sudah benar. Ada yang begitu, Bu? Supaya apa? Wallahu a'lam bishawab. Tetapi ahli neuroscience mengatakan supaya peristiwa ini juga masih bisa diingat untuk pembelajaran, tapi tidak mengikat, sehingga ibu tidak dendam. Itu tujuannya. Saya berapa kali cerita, tapi itu enak juga buat dijadikan contoh. Ya, saya walaupun sudah dokter tahun 92, menikah juga dengan dokter. Suami saya bukan Pak Dahlan ya, Bu, namanya ya. Suami saya namanya Dr. Priyanto Sismadi. Ya, mungkin ada yang pernah kenal, pernah jumpa. Yang belum, saya kasih lihat fotonya deh. Nih, ini suami saya, Dr. Priyanto Sismadi. Ini foto 33 tahun yang lalu. Sekarang sudah lebih senior lagi wajah kami. Kami menikah 9 Februari 1992. Ya. Sama-sama dokter, Bu. Cuman belum lagi sampai tadi pada pembelajaran ikatan kolbu di sini. Belum. Sehingga apa? Sehingga ini mungkin juga ibu-ibu alami ini. Karena kan laki-laki perempuan berbeda. Masih ingat, Bu? Laki-laki perempuan berbeda. Apa yang berbeda? Mimik wajah. Laki-laki kalau baru sampai di rumah 10 menit sampai 15 menit pertama, apapun perasaannya, mukanya kayak gini.
sering banget nih kasih ini nih. Karena kekesalan istri ini pertama kali gara-gara lihat muka suaminya seperti ini. Iya apa iya? Oh, kenceng banget ibu. Saya juga begitu. Suami datang nih padahal istrinya udah kangen banget. Assalamualaikum. Mukanya gitu, assalamualaikum. Terus kita kan habis dari taklim ya. Kata guru-guru kita kalau mau jadi istri soleha, sambut suami dengan senyum. Dan kita senyum. Ayah. Cium tangan. Ibu, kalau ibu senyum sama suami, ibu maunya apa suami pada ibu? Dibalas senyum. Tapi tunggu 10 menit. Karena laki-laki tidak bisa langsung senyum. Kenapa? Karena hormon testosteron yang membuat otot wajah laki-laki tidak lentur. Kalau kita nggak ngerti ini, sakit hatinya, keikat-ikat di kolbunya gara-gara ini, bun. Ya. Assalamualaikum. Ayah. Udah senyum nggak dibalas. Hari pertama masih oke. 3 bulan, cuman 5 menit. Menit ke-6 mulai ngomong nih, pikiran dan perasaan. Tuh kan, dia nggak suka pulang ke rumah. Menit ke-7 mulai berubah muka kita. Mukanya begitu, Bu. Saking nggak berilmu. Sama nggak, Bu? Sama. Ini bisa kerekam di sini dan di sini. Apalagi baru tahunnya tahun 2006. 92 sampai 2006 gara-gara muka tadi tuh, Bu. Ya. Baru 2006. Tapi terlanjur sudah terikat. Maka maafkan. Ya Allah, saya maafkan suamiku ya Allah, Priyanto bin Sismadi. Karena setiap pulang ke rumah mukanya rata ya Allah. Dan saya tidak tahu itu ya Allah. Ampuni dia ya Allah. Itu. Dan kalau mau mengampuni atau memaafkan seseorang harus lengkap namanya ya, Bun. Iya. Kenapa? Wallahu a'lam bishawab. Tapi hikmahnya adalah nama banyak. Suami saya aja namanya cuma Priyanto bin Sismadi, nama bapaknya. Jadi kalau saya bilang ya Allah, saya maafkan Priyanto ya Allah, maka semua Priyanto di Indonesia saya maafkan dia. Padahal yang bikin kolbu saya terikat-ikat itu Priyanto bin Sismadi. Kalau perlu nama kakeknya lagi disebut supaya apa? Dialah orangnya. Nah gitu. Ngerti, Bun? Ya Masya Allah. Sering suaminya begini, Bun. Ini yang bikin terikat-ikat di kolbu Bunda. Tolong lepaskan, maafkan, karena sudah ada ilmunya. Perempuan lain. Perempuan itu bukan hormon testosteron yang dominan, estrogen yang dominan. Karena estrogen yang dominan, otot wajah kita lentur. Makanya perempuan gak perlu 10 menit, 10 detik saja muka perempuan 6 kali berubah. Ya gak sih? Apa kabar Uhti? Baik, tahu nggak? Ya apaan? Yang bener? Masa ada? Betul nggak sih? Iya. Tapi inilah cantiknya perempuan. Jangan dirubah. Nggak enak punya teman perempuan mukanya rata. Jeng, apa kabar? Besok ada taklim. Nggak enak kan? Suami-suami juga seneng kok muka ibu begini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Abi, ya Allah, Abi dari mana aja? Itu cantik, Bun. Coba tanya suami nanti, mau dijemput dengan muka berubah-berubah atau yang cuma satu muka? Ayah dari mana? Kenapa baru pulang? Jam berapa sekarang? Jemput suami malam-malam habis sholat isya mukenanya putih. Itu nggak kayak ketemu istrinya, kayak ketemu Susana itu. Anak-anak juga suka muka ibunya begini. Ayo sayang sholat ya Allah, cintaku sholat nak. Itu juga cakep.
daripada nak sholat sekarang. Masya Allah. Ya. Nah, yang gini-gini aja tuh Bu, itu mengikat di kolbu kita setiap hari. Teman-teman, senang tidak kalau dijemput suami? Tapi pas sampai mobil muka mereka begitu tadi, langsung kita kesal. Saya sering tuh suami jemput, aku jemput kamu ya, saking senengnya berbunga-bunga, ya Allah, dia jemput aku. Pas sampai di mobil, saya buka pintu mobil, Assalamualaikum, muka dia begitu. Memang sih ngasih tangan, salam, mukanya begitu. Dulu sebelum 2006, saya belum belajar. Lihat mukanya dia begitu, saya marah Bu. Tahu gini naik taksi. Kata suami, bukannya senang dijemput, kayaknya kamu deh nggak senang jemput aku. Ibu terasa nggak? Kalau istri marah, pasti nggak mau lihat muka suaminya. Padahal dalam hatinya, tanya lagi dong, tanya lagi dong, tanya lagi dong. Perempuan begitu Bunda. Saya juga begitu. Makanya saya suka bilang sama suami saya, ayah, kalau lihat Bu Isa marah, tolong tanya 3 kali. Karena perempuan itu susah bilang iya. Mama marah ya? Enggak. Salah nggak? Padahal dalam hatinya minta ditanya. Cuman bapak-bapak tidak pernah belajar itu. Laki-laki kalau lagi sedih justru nggak suka ditanya. Makanya pas mama marah ya? Enggak. Apa kata laki-laki? Ya sudah, saya pergi dulu ya. Belum ditanya 3 kali udah pergi. Jengkel kita langsung. Suami saya udah mulai mahir. Cuma di awal-awal keliru juga dia. Saya suruh tanya 3 kali, cepet banget. Mama marah ya? Mama marah ya? Mama marah ya? Cepet banget. Belum sempet begini. Terus saya bilang ya, pertanyaan 1, 2, 3 kasih jeda 3 menit. Udah pinter sekarang. Bu Isa marah ya? Enggak. 3 menit lagi ditanya, Bu Isa marah ya sama aku? Ih, siapa yang marah? Rugi amat. Begitu kan? Yang kedua kali udah mulai kan lentur. Terus ditanya lagi 3 menit, Bu Isa marah lagi sama aku. Baru tuh, ayah nggak pernah ngerti aku. Itu perempuan. Dan itu terus yang setiap hari tanpa terasa ngikat di kolbu kita perempuan. Ibu bisa maafin suami mukanya begitu? Coba mana lagi slide-nya, coba lihat. Nah, bisa maafkan? Ini Bu, gantengnya laki-laki. Ini yang disebut wibawa. Anak sekarang bilang cool cool banget. Saya pernah Bu lewatin anak-anak Gen Z belum nikah tuh, lewat aja. Dia pada ngomongin bosnya, ya Allah, Pak Ahmad cool banget. Dalam hati saya, entar lo nikah loh. Tiap hari lihat muka kayak gitu. Padahal laki-laki tidak maksud marah. Belum tentu dia marah. Bisa jadi dia senang lihat istrinya, bahkan gairah lihat istrinya. Cuman mukanya rata. Itulah makanya perlu ilmu. Cuman kadang ilmu baru datang setelah kita mengalaminya. Siapa yang belum menikah hari ini datang? Angkat tangan. Alhamdulillah. Jadi belum sempat terikat-ikat kolbumu sayang. Engkau telah mengetahui wajah laki-laki ini. Nggak kayak kami telat ya. Cuman masih bisa dimaafkan. Paham Bu? Paham. Ya ini. Saya pernah riset suami saya berapa menit kayak gitu. 13 menit Bu. Makanya kalau dia datang, sambut aja dengan senyum. Karena menurut penelitian laki-laki senang melihat perempuan tersenyum. Apakah itu senyum istrinya, senyum ibunya, senyum anak perempuannya, senyum istri orang lain. Maka jangan kalah sama istri tetangga. Jadi senyum, ayah. Muka masih rata. Dia jalan masuk tempat duduknya, ambil minum, ayah.
Karena kadang-kadang tetangga sore-sore kalau suami pulang, ada tetangga ibu-ibu sebelah kan, sebelah tetangga suka nyapu-nyapu halaman kan. Pas suami datang, udah pulang Pak Pri. Jadi suami saya udah duluan kena senyum ibu sebelah. Kadang-kadang istri suka dengar-dengar dari dalam. Harusnya suami masuk di rumah kita sambut senyum, kalahkan senyum tetangga, malah marah. Ngomong sama siapa? Ini bukan acting ya, ini dulu begini. Maka setelah tahu, rubah strategi supaya kolbu kita tidak terikat. Tentunya maafkan dulu. Ya Allah, saya maafkan suamiku ya Allah. Setiap hari wajahnya rata ya Allah. Ampuni dia ya Allah. Besok lagi begitu. Ya Allah, saya maafkan suamiku ya Allah. Katanya dia mau jemput, pas udah jemput mukanya rata ya Allah. Begitu. Karena hal-hal yang sepele ini sering mengikat kolbu kita. Betul? Untung teman-teman rajin taklim. Kebayang nggak kalau nggak taklim? Ya. Nah itu. Jadi sekali lagi, bahwa memang banyak perbedaan kita dengan pasangan hidup, banyak dengan anak-anak, itu yang tanpa terasa, anak-anak pun demikian, dia belum mengerti maksud ibunya, belum mengerti maksud ayahnya, tapi terlanjur kolbunya terikat. Sampai sini bisa paham dulu? Maka kalau Agi bilang, jagalah hati, jangan kotori, itu maksudnya tadi ya. Jadi kalau teman-teman nanti mau menerima peristiwa yang bikin sakit hati, supaya tidak mengikat, kita tameng dengan apa? Istighfar. Saya nggak mau lagi tuh terpengaruh ya dengan kebodohan saya bahwa laki-laki mukanya rata. Makanya sebelum dia masuk ke rumah, saya sudah langsung astagfirullahaladzim, 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 supaya tidak terikat lagi. Karena yang lama-lama aja belum selesai di mukanya, bertahun-tahun. Ya. Dan jin dasim dalam rumah kita senang sekali bisikan kekhawatiran pada suami istri sehingga bertengkar di 10 menit pertama. Dasim gitu ada di rumah gitu. Jadi mungkin kadang seorang istri yang belum pernah taklim, belum pernah belajar tentang muka laki-laki, pas suaminya datang mukanya rata, jin dasim di sampingnya tuh, lihat suamimu tuh. Dari dulu sejak ijab kabul mukanya kayak gitu, terus sebenarnya dia nggak senang sama kamu, gitu. Ngerti bun? Maka kita harus juga ada ikhtiar lagi untuk menjauhkan jin dasim ini dari dekat kita. Caranya apa? Ta'awuz. Saya juga selain istighfar, setiap suami datang langsung a'udzubillahi minasyaitonirrajim 4 kali. Karena bisikannya depan belakang kanan kiri. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini mobil nih udah masuk nih, mobil nih, supaya jin dasim nggak bujuk saya. Karena 10 menit pertama itu rawan tadi. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Astagfirullahaladzim. Supaya pas saya lihat muka suami saya rata, saya sudah tidak mengikat lagi yang ada di kolbu. Lapang nggak bun? Lapang. Ya. Apalagi Bu Aisyah, banyak. Ya. Suami istri itu aja. Ibu sering nggak merasa, aku kesel banget sama suami aku, setiap aku ngomong dia lebih lihat HP. Iya Bu. Kenapa begitu? Karena ada putih-putih mata Bu. Nih, coba ibu kalau mau lebih yakin, lihat putih-putih mata temennya tuh. Namanya sklera mata. Perempuan lebih lebar, sehingga perempuan kalau ngomong kuat lihat wajah. Tuh, lebih dari 5 detik saya tatap ibu tidak tunduk. Ya, kuat tetap aja. Bunda, siapa yang punya anak perempuan? Kalau ibu mau mengikat kolbunya anak perempuan gampang. Setiap anak perempuan bicara, lihat wajahnya. Umur berapa saja. Karena ilmu parenting banyak, malah lupa, malah nggak dipakai. Ini aja coba. Jadi kalau anak perempuan itu, otak perempuan tersusun untuk bereaksi orang pada wajah.
Makanya anak perempuan umur berapapun senang kalau bicara kontak mata atau tatap wajah bisa lebih lama dibanding anak laki-laki. Jadi bunda kalau lagi pegang HP, anak perempuan datang, bun, aku mau bicara. Sekarang nak, iya, taruh HP-nya, taruh. Terus lihat muka anak perempuan. Sambil tersenyum dan angguk-angguk ya bu. Walaupun ibu nggak ngerti. Masya Allah nak, ya nak, oh ya Allah gitu. Ya itu. Paham ya? Kenapa? Karena putih-putih matanya anak perempuan itu lebih luas dibanding saudara laki-lakinya. Tuh. Walaupun kelihatannya sipit ini anak, putih-putih matanya lebih lebar, lebih banyak, lebih luas. Kalau anak laki, justru kalau anak laki, siapa punya anak laki-laki bun? Itu nggak usah lama pegang apa, ngomong tatap mata, nggak usah ribut soal lihat bunda, lihat bunda, lihat bunda, lihat bunda, nggak usah. Lihat aja bunda, nggak usah. Anak laki-laki stres. Bahkan ada anak ibu-ibu, anak lakinya ya, saya juga dulu keliru bu. Tahu ilmu ini 2006 punya anak pertama 93. Jadi dulu anak pertama saya, nama anak saya itu unik, mungkin ibu ada yang tahu, karena bapaknya orang Jawa, anak ini 4 laki ya. Oh ya udah, saya kasih lihat wajahnya deh. Doakan insya Allah mereka sehat walafiat, taat beribadah ya. Ini anak pertama saya, namanya Lanang. Yang kedua Prio. Yang ketiga Kakung. Ini arti orang Jawa laki. Yang keempat Jaler. Alhamdulillah dapat bungsu perempuan, tapi nggak dikasih nama wedok, dikasih namanya Ragil. Yang kasihan anak pertama selalu ya. Dulu juga Lanang, ibu mau bicara nak? Iya ibu. Dia lihat mata saya, laki-laki itu saya baru tahu tahun 2006 kalau bahannya kuat ditatap 5 detik. Saya ngomong Lanang, lebih dari 5 detik. 5 detik pertama dia lihat saya, setelah itu pas saya lihat dia terus, dia goyang-goyang. Sama gak bu? Lanang yang sopan lihat muka ibu nak. Pas lihat muka saya ngomong lagi lebih dari 5 detik. Yang sopan nak, lihat mata ibu nak, lihat mata ibu nak. Akhirnya setengah jam, lihat ibu nak, lihat ibu nak. Dan dia juga bingung, saya apa yang salah? Saya udah lihat ibu saya. Karena saya udah dokter loh bu. Dan Mas Lanang juga sekarang dokter, Prio juga dokter, Kakung dokter, Jaler mahasiswa kedokteran, Ragil mahasiswa kedokteran. Alhamdulillah. Ya Allah, alhamdulillah. Masya Allah, tabarakallah. Mungkin karena ayahnya dokter ya bu. Jadi anak-anak menjadi dokter itu fardu ain. Ngerti ya bu? Jadi laki-laki tidak suka ditatap wajahnya lebih dari 5 detik. Paham? Iya, nih. Jadi kalau gitu bicara sama anak laki gimana? Bicara sama anak laki, tatap 3 detik, ibu tunduk. Atau kalau saya karena anaknya banyak, saya suka catat nasihat saya, bu. Ya kan beda-beda nih anak. Atau planning pekan depan, Lanang minggu depan mau kemana nak? Itu 3 detik. Sambil saya tulis, mau main bu ke rumah teman, tulis. Siapa nama temanmu nak? Gibran. Oh ya Gibran. Ini asli loh namanya Gibran ya. Nah, tulis. Sehingga waktu saya menulis, anak laki kuat lihat muka ibunya. Paham ya bu? Jangankan anak laki, bapaknya juga begitu. Makanya tadi banyak ibu-ibu yang sekarang, aku kesal sama suami saya. Setiap saya ngomong, dia nggak pernah lihat muka aku Bu Aisyah. Dia malah lihat lantai. Karena ya putih-putih mata bu. Kalau perempuan kuat ya, waktu lebih lama. Laki-laki cuman kuat 5 detik saja. Bapak-bapak nggak kuat ibu kalau ajak bicara terus janjangin matanya, apalagi ngomong soal duit. Ayah tahu nggak, apa-apa sekarang mahal. 5 detik pertama dia lihat istrinya, habis itu lihat tembok, lihat lantai, lihat HP. Padahal kita maunya dia lihat kita kan. Mau nggak kita rubah strategi ini? Supaya kolbu ibu tidak ada tambahan-tambahan ikatan-ikatan yang tak berarti itu. Lihat video ini. Ini suami istri. Istri kalau tatap suaminya cukup 5 detik saja. Habis itu istri tunduk. Karena laki-laki yang menjadi suami senang sekali lihat muka istrinya yang tunduk. Ya Allah. 5 detik.
Kita hitung ya, kita hitung nih, lihat ya. Nih. 1, 2, 3, 4, 5, tunduk. Ya Allah. Saya setelah tahu ilmu ini, saya pun ikut-ikutan. Kalau mau ngomong sama suami, ayah, terus dalam hati hitung 1, 2, 3, 4, 5, terus tunduk. Jadi begini ayah. Terus saya tahu, ya Allah, dia lihat aku. Kalau sambil makan dia sambil ambilin nasi, dia pasti lihat kita. Atau mata kita jadi gini ayah, dia lihat kita. Bisa teman-teman begini? Betul bisa? Tapi kalau mau pakai cara seperti ini, pastikan dalam keadaan cantik. Jangan rambut lagi aut-autan, muka pucat, baju daster robek, koyok di leher. Terus ibu sosokan mau pakai jadi begini abi. Suami ibu pasti astagfirullahaladzim. Sudah semakin tua istri aku. Bisa bu? Supaya kita tidak salah faham, tidak lagi mendendam, ya. Sekarang saya memang nggak buka tanya jawab karena biasanya ibu nggak bertanya, ibu curhat. 1 orang setengah jam padahal kita mau sholat zuhur. Saya mau ajak teman-teman, siapa tahu masih ada ikatan-ikatan di kolbu, entah karena sedihkah, marahkah, jengkelkah pada siapapun, boleh nggak kita buka nih? Mau? Betul ya? Karena sampai sekarang pun saya aja masih sulit ikatan-ikatan yang lalu-lalu karena belum sempat dibuka. Ya, kan begitu. Tambah lagi barangkali ya. Padahal bapak-bapak menganggap ya emang muka aku kayak gini kan gitu. Ya. Nah, ini yang mau kita buka. Setuju teman-teman? Bisa ya? Caranya gampang sekali. Cuman banyak orang ya sudah melakukannya, hanya memang masih terasa juga berat di dada. Itu lazim. Kenapa? Ikatannya banyak banget. Coba bun, hanya gara-gara muka rata itu saja, saya pribadi sejak 92 sampai 2006, ada berapa ikatan yang harus saya buka? Walaupun sudah sering selalu tiap hari istighfar, bahkan khusus untuk memaafkan gara-gara muka rata tadi. Tapi berapa tahun? Maka teman-teman kalau tadi merasa saya sudah belajar memaafkan, saya sudah berikhtiar untuk mempositifkan pikiran perasaan, kok masih ada juga ya dada saya, itu lazim. Terus saja memaafkan. Karena ini ya, memulihkan pikiran perasaan ini adalah sebuah proses. Tapi bahwa di awal kita berniat untuk memulihkan, itu langkah awal yang paling baik. Supaya mental kita terjaga, mental kita baik, sehat walafiat. Setuju? Setuju. Oke, caranya. Yang banyak keliru orang adalah mereka belum merilekskan badannya untuk memaafkan. Harus rileks. Karena kalau tidak rileks ya, karena jantung ini suka, dia karena berada di dalam kan. Coba ya, saya kasih lihat nih. Jantung itu kan ada di dalam tubuh kita, oke? Nah, di dalam tubuh kita itu, ya kan? Dia dilapisi oleh banyak otot-otot, tulang dan sebagainya. Sehingga kadang apa yang kita lafazkan nggak sampai ke situ, apalagi kalau nggak bergetar, nggak sampai ke situ. Maka harus dirilekskan otot-otot ini. Bagaimana cara merilekskan? Ad-dinul Islam sudah ajarkan kita untuk 1, wudu, untuk merilekskan, ya. Terus apa lagi? Ya, habis sholat itu tubuh kita rileks. Makanya habis sholat kita diminta istighfar berulang-ulang. Terus kalau ada peristiwa yang kita ingat, khususkan peristiwa itu. Habis sholat, Masya Allah, itu afdol sebetulnya. Ya, cuman banyak orang yang merasa, ya, saya udah istighfar, masih ingat aja, ya memang harus diingat. Ya kan? Nah, jadi habis sholat kita istighfar berulang-ulang. Dan pada saat beristighfar, tiba-tiba teman-teman mengingat atau merasakan sebuah peristiwa yang lampau yang mengikat emosi sangat kuat. Itu berarti itu sambungannya minta tolong untuk dibuka ikatannya. Maka fokuskan di situ.
tambahkan. Selain istighfar, tambahkan, karena istighfar ini luar biasa. Astagfirullahalazim. Kalau mungkin dia turun, semakin turun level emosinya, takut dan sedih, kita suruh tambah istirja. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sambil pegang dada. Kenapa pegang dada? Apakah itu ritual? Bukan. Hanya mau tahu, lafaz teman-teman, lafaz kita sudah sampai belum di kalbu? Astaghfirullah. Ibu, astaghfirullahalazim. Sampai, Bu? Alhamdulillah. Astaghfirullahalazim. Yuk kita istirahat yuk. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sampai, Bu, getaran, Bu? Alhamdulillah sampai. Ya? Bisa ya? Enak ya? Iya. Bu Aisyah, kalau sedang tidak dalam sholat, bisakah kita misalnya lagi duduk-duduk, teringat sesuatu, lagi masak teringat sesuatu, atau lagi di kendaraan teringat sesuatu, dan kita mau membuka koneksi neuron yang negatif tadi dengan memaafkan? Bisa Bang. Tapi kalau lagi masak, Ibu matiin dulu kompornya ya. Segera cari tempat duduk. Karena ada peristiwa yang memori ini minta tolong. Jadi kalau misalnya dia bentuknya kayak gini nih, ada memori ikatan yang diantara ini, itu listriknya belum mati, Bu. Walaupun udah terpendam, masa lampau itu terpendam, tapi listriknya belum mati. Karena masih keikat. Ini harus dilepaskan, diberhentikan. Supaya apa? Tidak mengganggu kita. Seorang istri misalnya, seorang ibu, dulunya maaf, sering dicubit oleh ibunya, dan belum memaafkan yang sering-sering gitu ya, mungkin baru 1 kali memaafkan, padahal dicubitnya sering banget. Walaupun kemudian dia ikut taklim, dia ikut seminar, bahwa era sekarang nggak perlu dicubit, tapi itu yang di sini sama di sininya sudah terikat, pernah dicubit. Maka apa yang dilakukan kalau dia belum memaafkan? Dia mencubit lagi anaknya. Padahal sudah parenting, sudah seminar, udah baca buku, dan bahkan udah taklim. Sampai seperti ini bisa paham, Bu? Maka harus ada yang kita ya rasakan. Mungkin memori itu bisa 2 caranya, diingat-ingat atau tiba-tiba muncul. Itu namanya merecall, ya, muncul. Kalau tiba-tiba muncul, sudah berhenti, duduk dulu. Supaya rileks gimana nih? Nggak bisa wudhu, nggak bisa sholat karena dalam mobil misalnya. Cara paling mudah, tarik nafas panjang. Coba tarik nafas panjang teman-teman. Tarik lewat hidung, buang lewat mulut pelan-pelan. Yang cantik ya, seperti tiup sedotan. Jangan terburu-buru juga mau rileks. Yang cantik, ya, ayo lagi. Tarik nafas panjang dari hidung, buang lewat mulut. Ya, nah berikutnya tarik nafas panjang terus ngomong dalam hati, saya semakin rileks ya. Oke, yuk, Bismillahirrahmanirrahim. Tarik nafas panjang dari hidung, buang lewat mulut, katakan dalam hati, saya semakin rileks. Lagi, sekali lagi, tarik nafas panjang, buang lewat mulut, semakin rileks. Itu semua badan rileks, Bu. Jantung juga tidak dikepit oleh otot dada. Paham ya? Nah, baik, sekarang saya minta teman-teman pejamkan mata supaya lebih fokus. Tangan kanannya coba letakkan di kolbunya. Kolbu itu di dada ya, bukan di bawah dada ya, di dada. Ya. Lagi tarik nafas panjang, buang lewat mulut. Bagus sekali. Ya. Baik teman-teman, sekarang bayangkan kita semua ada di lantai 5. Kita akan turun ke lantai dasar menggunakan lift. Ya. Bayangkan kita ada di lantai 5, masuk semua ke dalam lift. Kita turun ke lantai dasar, bayangkan badan kita turun ya. Lantai 4, turun ke bawah, lantai 3, lantai 2, lantai 1, dan sekarang lantai dasar. Pintu lift terbuka, keluar dari lantai dasar. Baik. Teman-teman, ibu-ibu, sahabat-sahabat villaku semuanya, baik bapak dan ibu, dalam kondisi rileks seperti ini, adakah tiba-tiba yang Anda ingat peristiwa yang lalu-lalu? Apakah baru saja terjadi, ataukah beberapa tahun yang lalu, ataukah masih sudah lampau, sangat lampau? Adakah muncul tiba-tiba? Atau Anda tidak muncul tiba-tiba, tapi Anda ingat sekali ada peristiwa yang bikin Anda sangat sedih, sangat kesal, atau sangat marah, atau sangat benci.
Nah, niatkan, izinkan untuk kita memaafkan peristiwa tersebut. Ya. Sekarang bayangkan peristiwa tersebut terulang lagi di mata batin Anda, mata kepala dan mata kolbu Anda. Dia muncul sambungan neuron ini, memori ini muncul. Dan Anda lihat juga ada orang yang membuat Anda sangat sedih tadi, sangat marah, sangat jengkel, atau sangat apapun. Sekarang hadirkan seolah-olah orang tersebut ada di depan Anda, walaupun tidak bisa detail, hanya sekejap-sekejap saja, tidak mengapa. Tapi ini pada saat seperti ini otak kanan sedang bekerja ya, menghadirkan orang tersebut. Baik, kita istighfar sama-sama. Lafazkan istighfar agak lebih keras sedikit ya. Astaghfirullahalazim. Rasakan getarannya sampai di kolbu. Astaghfirullahalazim. Lagi, sekali lagi. Astaghfirullahalazim. Bagus. Kita tambahkan, kita fokuskan ya. Karena kata Allah dalam surat Ali Imran 159, fa'fu anhum wastaghfir lahum. Maka maafkanlah mereka dan mohonkan ampun bagi mereka. Sekarang Anda bayangkan tadi di depan ada orang yang mencetuskan Anda sangat kesal, sangat sedih, sangat marah di peristiwa lalu. Ya, katakan dalam hati saja, sir saja, karena kita tidak mau kita punya rahasia terbuka. Ya, baik, sir saja. Ya Allah, saya maafkan. Ya, dalam hati saja, sir saja, sedikit kecil saja, ya. Batinkan saja. Ya Allah, saya maafkan. Siapa di depan Anda? Apakah suami? Apakah anak? Ataukah siapa saja orang yang pernah menyakiti Anda dan saat ini Anda ingat? Ya Allah, saya maafkan. Sebut namanya, Fulan bin Fulan, Fulana binti Fulan. Kenapa Anda memaafkan? Karena, sebut, karena apa? Peristiwa tadi karena apa? Dia apain Anda sampai Anda rasanya sangat kesal, sangat marah, sangat sedih? Sebut, apa penyebabnya? Baik, setelah Anda sebutkan, katakan lagi, ya Allah, ampuni dia ya Allah. Sebut namanya lagi. Ya, lagi ya, ulang lagi. Ya Allah, saya maafkan. Sebut siapa yang Anda ingin maafkan. Karena, sebut karena apa? Ampuni dia ya Allah. Sebut lagi namanya. Lagi ya, ya Allah, saya maafkan. Karena apa? Sebut karenanya. Dan ampuni dia ya Allah. Dan kalau Anda merasa peristiwa itu justru kita yang salah, diri kita yang salah, tambahkan, ya Allah, saya maafkan diriku ya Allah. Sebut nama diri masing-masing. Karena apa? Sebut karena apa? Dan ampuni diriku ya Allah. Sebut nama ibu ya. Sekarang kepalkan tangan yang kanan ibu, yang ada di dada ibu, kepalkan tangannya, katakan amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Ibu boleh tutup dengan doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah. Sambil bayangkan di dunia Allah berikan kebaikan-kebaikan pada diri ibu dan seluruh keluarga. Wa fil akhirati hasanah. Di akhirat juga diberikan kebaikan. Wa qina azabannar. Bayangkan di depan kita ada api neraka dan Allah menjauhkan. Wa qina azabannar. Wa qina azabannar. Wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Sebentar, jangan buka mata dulu, pejamkan dulu. Kita akan sama-sama kembali lagi naik, masuk lagi lift. Kita akan naik ke lantai 5. Bayangkan lift ditutup. Bayangkan badan Anda naik perlahan-lahan. 1, naik lagi 2, naik lagi 3, naik lagi 4, dan nanti pada kelima Anda boleh buka mata perlahan-lahan. Anda dapati perasaan lebih lapang, lebih ikhlas dan memaafkan. 5. Baik, pintu lift terbuka. Buka mata perlahan-lahan. 1, 2, 3. Gampang kan? Tidak apa-apa yang ada mengalir air mata, yang tidak pun tidak masalah. Tapi pada saat tadi proses tadi, walaupun kita tidak lihat langsung di otak dan di kolbu, ya, boleh sinyal ini lagi, slide lagi. Itu terurai teman-teman. Terhadap peristiwa-peristiwa yang masing-masing teman-teman ingat, terurai. Saya katakan terurai, bukan terlepas ya, supaya ikatannya tidak terlalu kuat. Tetap ingat Bu Isa, tetap ingat, tapi sudah memaafkan. Memaafkan bukan berarti ya melupakan. Supaya apa? Supaya pembelajaran.
Termasuk tadi, karena saya sudah memaafkan, saya sudah tahu. Jadi kalau suami saya datang mukanya rata, sudah tidak marah lagi. Cuman ingat aja. Sampai sini bisa paham? Kalau sudah paham, sekali lagi, kalau ini mau dikerjakan di rumah, urutannya adalah: 1, tarik nafas panjang. 2, bayangkan turun. Boleh lift, boleh tangga, boleh eskalator, terserah teman-teman sukanya yang apa. Karena itu supaya kita sampai ke dalam kolbu yang lebih dalam. Ya. 3, peristiwa apa yang diingat atau apa yang ingin dimaafkan. Ya, jadi ada 2 tadi, yang teringat langsung atau memang sengaja mau kita maafkan. Nah, peristiwa itu siapa yang Anda lihat? Hadirkan seolah-olah di depan. Kenapa harus seolah-olah? Ini kerja otak kanan, otak seolah-olah. Omongan kerja kiri seolah-olah kanan. Kenapa harus kanan dibayangkan? Karena jantung ada di kiri. Dan jantung ini yang atur otak kanan. Jadi otak kanan kita harus dinyalakan dengan cara membayangkan seolah-olah walaupun tidak detil. Siapa tadi bisa membayangkan tapi tidak detil? Hilang timbul ada? Tidak mengapa, itu kanan udah bekerja. Ya, dan istighfar berkali-kali dan khususkan, ya Allah, saya maafkan fulan bin fulan. Karena apa harus sebut karenanya ya? Kok harus disebut? Karena sambungannya banyak. Ada sambungan muka rata, ada sambungan dia lihat HP melulu nggak pernah lihat muka istrinya. Kan banyak sambungannya. Ada sambungan mungkin dia menghardik, ada sambungan dia tanya terus di kemana aja uang belanjaan, kan itu. Makanya harus sebut karena apa. Dan mohonkan ampun, ya Allah, ampuni dia, ya Allah, sebut lagi namanya. Sampai sini bisa paham ya? Masya Allah, tabarakallah. Insya Allah ini bisa diingat dan menjadi tips untuk ya mengatur pikiran dan perasaan. Kenapa perempuan perasaannya harus dipedulikan? Karena ini ikatan perempuan ini lebih cepat dibanding laki-laki. Oke? Baik, dan terakhir dari segalanya adalah jagalah hati, cahaya ilahi. Kenapa? Karena tubuh manusia ada nurnya, tubuh manusia ada cahayanya, dan cahaya paling kuat datang dari kolbu manusia. Ya, makanya kenapa kita harus memaafkan supaya ini bersih. Ya, dan sinyal inilah yang akan membroadcast pesan doa, pesan niat, dan pesan prasangka. Ya, jadi sekali lagi sahabat-sahabat fillah, kita say hamdalah sama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf lahir batin, salah kata, salah ucap. Insyaallah hari ini tipsnya bisa dipakai untuk seterusnya ya. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.